kemudian dimakamkan di situ. Tidak ada pembongkaran artefak atau gedung atau apapun bentuknya peninggalan Nasrani, dan Islam membangun sendiri yang tidak jauh, bahkan satu tembok ini. Lanjut, Pak. Ini Masjid Umar bin Khattab. Masjid Umar bin Khattab itu ada di Bethlehem, Nazaret. Cerita dari Masjid Umar bin Khattab ini adalah panglima terakhir pada masa Khalid bin Walid. Di Khalid bin Walid panglima yang tidak pernah kalah, kan? Jadi panglima angkatan bersenjata yang tidak pernah kalah dalam berperang. Nah, beliau terakhir pada masa Khalifah Umar itu berhasil menaklukkan Syam tanpa perang. Menaklukkan Syam tanpa perang. Syam itu meliputi Palestina, Syria, itu Syam. Nah, ketika masuk sebelah kanan masjid, sebelah kiri, terus, nah sebelah kiri museum. Jadi masjid, museum. Jalannya cukup lebar. Jalannya itu bisa bolak-balik bis. Mobil Alphard berbarengan bisa masuk. Gede. Nah, kemudian ujung depan sana itu gereja. Itu gereja, loh. Nah, ini gereja. Diyakini oleh kaum Nasrani sebagai tempat lahirnya Nabi Isa. Mulai panjang ini, besar. Nah, gereja ini lebih dulu ada ketimbang Masjid Umar bin Khattab, karena memang Nabi Isa lebih dulu lahir, lebih dulu ada ketimbang Nabi kita Muhammad. Nah, ketika sholat subuh, mohon kita ke masjid, Pak. Nah, ke masjid, nah ini. Di masjid ini setiap subuh rakaat kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Nah, di sini sholatnya pakai mazhab Hanafi. Hanafi itu begini, sendekapnya Allahu Akbar di atas di bawah pusat begini. Mazhabnya Hanafi begini, bukan begini. Kalau Maliki, Syafi'i, Hambali samakan begini. Jadi Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali begini. Di atas pusat, di bawah dada. Ini tiga mazhab besar. Hanafi begini. Maka ketika masjidnya begitu, subuhnya tanpa kunut. Hanafi. Prakteknya Allahu Akbar. Iftitah dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tapi terkadang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bedanya dengan Maliki, Imam Malik meletakkan ke sini tapi tanpa iftitah. Tidak pakai Allahu Akbar kabira, tidak pakai pula Allahumma barik. Jadi Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung Al-Fatihah tanpa basmalah. Nah, sebagian mazhab Maliki begini, Allahu Akbar, hampir kayak Syiah Zaidiyah. Jadi kalau ada orang sendakapnya begini, dua kemungkinan, Syiah Zaidiyah atau mazhab Maliki. Nah, pas rakaat kedua, waladdallin, amin.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. Tang, tang. Ini yang lama, lebih dari 2 menit teng-tengnya itu. Tang, tang. Sangat keras. Kenapa? Karena jaraknya nggak terlampau jauh dengan gereja, nggak jauh. Cuman di masjid ini azan subuhnya 2 kali. Jadi pas ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya karena pengen berjamaah tanpa mandi dengan azan, tanpa mandi dulu langsung wudhu ke masjid. Takut telat karena tempat tinggal saya dengan masjid itu 700 meter, karena cukup jauh. Jalan kaki lagi. Nyampe masjid kosong. Nah, seperti ini. Kosong gitu, Pak. Saya foto ini. Loh, kok ada jamaahnya? Hanya 1 imam dan 1 marbot. Terus habis azan baca Al-Quran. Kok dapat 5 menit, kok nggak ada jamaahnya? 10 menit masih kosong. Rupanya lihat jam belum subuh. Rupanya azan pertama waktu sebelum subuh itu. Mau balik mandi jauh, yaudah nunggu di sini hampir 40 menit. Baru azan. Nah, setelah azan yang kedua itulah jamaahnya banyak. Nah, kita keluar, Pak, ke teras, naik ke teras, bukan ke masjid ya, ke masjid. Nah ini, buat satu lagi. Nah ini, kalau imamnya yang peci putih itu, Doktor alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Nah yang sebelah beliau teroris asal NII. Ini yang perekrut NII terbaik dan terbanyak. Namanya Ken Setiawan, asal Lampung. Nah Pak, cerita masjid ini begini. Khalid bin Walid berhasil menguasai Syam tanpa perang. Ketika sampai di gereja itu, yang ngasih tahu waktu zuhur tiba itu pendeta agungnya. Dalam bahasa kita, qad hana waktu zuhur shallihina. Wahai Khalid, wahai panglima, waktu zuhur telah tiba. Silakan Anda sholat di sini. Nyebut di sini itu sebuah tempat yang sudah disiapkan oleh pendeta, tapi di dalam gereja. Menempatkan di dalam gereja. Nah, sahabat Umar bin Khattab bilang, tolong tunjukkan saya tanah kosong saja. Tunjukkan saya tanah kosong. Khalifah, di sini saja adem. Memang di dalam gereja itu adem. Tidak panas, di sana panas. Tidak, jangan. Biarkan saya sholat di luar gereja ini. Kenapa? Saya khawatir seumpama kami, Umar bin Khattab dan para ajudannya sholat di dalam gereja ini, aku khawatir kelak gereja ini dibangun jadi masjid. Ini toleransi yang sangat tinggi. Umar bin Khattab nggak pengen gara-gara beliau pernah sholat di gereja ini, nanti gereja ini dibangun menjadi masjid. Beliau nggak pengen. Akhirnya terbangunlah Masjid Umar bin Khattab di tempat kosong yang kebetulan hari ini letaknya lebih di depan dan di pinggir jalan. Nah ini toleransi tingkat tinggi. Pernah saya nanya, Syekh, sejak kapan surah lonceng berbunyi itu ada? Saya bilang, saya rasa berisik saya. Saya kan asing, karena waktu pertama ke sana, tang. Tapi Pak nanti
Ketika kita habis subuh nih, habis subuh atau Jumatan, ada penjual kopi, penjual teh, roti yang jualan teman-teman kita yang beragama Kristen. Tapi ketika hari Minggu di gereja yang jualan orang-orang Islam. Karena yang Kristen sembahyang, yang Muslim nyari uang, bisnis. Tapi ketika Jumatan umat Islamnya sholat, yang jualan teman-teman kita yang Nasrani. Enak, mengalir saja gitu, Pak. Tapi di sini kita minoritas. Islam minoritas, tapi adanya kenceng. Ya terbukti tempat tinggal saya 700 meter dari masjid terdengar gitu. Memang kenceng. Nah ini namanya toleransi beragama di bumi para nabi. Di Palestina ada makam Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Yusuf, Nabi Ishak, Nabi Daud. Nah ini menunjukkan toleransi yang sangat luar biasa yang diwariskan oleh para nabi terdahulu. Jadi Nabi Isa hadir tanpa membongkar tempat-tempat ibadah peninggalan orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad hadir membawa Islam ketika menguasai Palestina oleh Umar bin Khattab. Sahabat Umar pun membiarkan gereja berdiri kokoh dan beliau minta tanah kosong yang pada akhirnya dibangun masjid diberi nama Masjid Umar bin Khattab. Nah ini namanya toleransi tingkat tinggi. Lanjut, Pak. Terus nah ini Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman membawa misi Allah Subhanahu wa taala kepada kaum di masanya. Lalu pada masa berikutnya datang Nabi Isa membawa millah atau agama Allah Subhanahu wa taala tanpa merusak segala macam bentuk artefak peninggalan sebelumnya. Pun pada masa kejayaan Islam, artefak terdahulu dibiarkan berdiri kokoh tanpa ada perusakan. Sebagai bukti toleransi keragaman dan keberagamaan yang harus kita contoh. Keragaman sosial, budaya, politik, agama, antar mazhab dan lain-lain merupakan sunnatullah, keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Yang harus kita upayakan adalah menciptakan suasana damai dan indah dalam keragaman tersebut. Nah ini saya sampaikan. Terus Pak Taufik, kenapa sekarang jadi begini? Nah, ya, itu dulu. Silakan ada pertanyaan, monggo. Saya minum dulu ya. Jadi yang terjadi itu ya penjajahan sebuah bangsa ke bangsa lain, gitu.